Sensasi baru, nikmati waktu. Kalau begitu, untuk memperjuangkan HAM di tanah air, kita harus ngapain? Hari ini? Kita, saya, negara, atau aktivis 98, atau siapa gitu. Kayaknya orang-orang tuh kayak udah ada HAM, oh ya udah deh. Kayak ada rasa, apa ya, bukan males. Saya punya pandangan bahwa hak asasi manusia itu real daily life. Jadi problem HAM itu bukan problem politik semata. Jadi memang betul ada problem politik. Tapi kan harus ada hak asasi penggeraknya manusia gitu loh. itu kan dia menjadi tanggung jawabnya negara. Negara itu didominasi dan diisi oleh gawe politik. Nah, jadi kita nggak boleh memisahkan diri atau nggak boleh gue nggak mau ngomongin politik itu, nggak boleh. Kita harus tahu politik. Ya kan, saya ketemu orang banyak gitu, seru-seru analisa politiknya gitu. Tapi saya menurut saya nih orang-orang udah mulai menarik, punya berani. Ini begini nih, pas ini begini. Nah, kesimpulan itu, persepsi itu nggak apa-apa. Tapi yang saya mau bilang, satu, kita mesti tahu ruang publik. Kita harus berani, harus mulai, atau jangan anti, jangan jangan merasa Males gitu, jangan. Jadi kita mesti tahu dikit-dikit. Karena senang atau tidak senang, kekuasaan yang direbut lewat politik itu dia punya implikasi pada kasur di rumah Anda. Pada ruang keluarga Anda. Ya. Gitu, ya kan? Nah, kenapa? Misalnya, ruang keluarga Anda itu butuh listrik karena nonton TV. Anda tahu nggak listrik yang di rumah Anda itu ya kan datang dari batu bara. Batu bara yang perusahaannya itu tidak dikuasai oleh negara. Tapi PLN hanya mengambil kutipan sedikit, tetapi swasta yang bekerja di belakang. Dan swasta-swasta itu kita nggak pernah periksa apakah dia sudah membayar pemulihan uang lingkungan. Sudah CSR-nya? Iya. Tahu nggak siapa yang berkuasa dalam soal industri listrik batu bara itu? Nah, jadi kita nggak boleh dan itu di situ politik semua. Ya. Dan kita nggak boleh merasa pusing. Yang penting biasanya orang udah pemilu udah sibuk aja sendiri gitu. Iya, nggak bisa gitu. Dan dia politik dan kekuasaan tuh lebih intensif. Hadir kepada kita dibandingkan kesadaran kita terhadap politik. Itu ganasnya mereka. Jadi politik itu bukan sekedar pemilu, tapi produk pemilu itu dia akan masuk sadar atau tidak sadar pada diri kita selama 24 jam setiap detiknya. Gitu. Orang banyak yang nggak sadar itu loh. Nggak sadar. Nggak. Oke, kita coba cara lain sekarang. Apa? Pasar. Ya kan, pasar itu ada telur, ada daging ayam, ada sayur, ada bumbu-bumbu dan lain-lain. Coba lihat di kota-kota besar, apakah bumbu, telur dan lain-lain dia datang dari samping kandang yang ada di pasar? No, dia ada jalur distribusi, ada tengkulaknya, ada yang menentukan harga, ya kan? Ada yang mendominasi, bahkan yang dari impor, rebutan kuota impor. Siapa yang bisa kasih kuota? Pakan ayamnya aja udah urusan tuh. Urusan panjang. Jadi menurut saya semua itu adalah sektor kebijakan publik yang diisi atau diintervensi oleh para politisi. Masyarakat teriak dikit sekarang apa kabar tuh? Mereka yang teriak-teriak. Yang teriak-teriak dilaporin. Nah itu. Nah kalau udah dilaporin, jadi teriaknya kenceng, begitu dilaporin nangis. Ya kan? Iya. Jadi ada lucu kayak ibu-ibu teriakin Risma dulu apa? Anaknya apa? Anaknya hewan apa gitu. Apa hewan kodok apa ya, gitu. nggak usah disebutin masuk binatang juga sih seharusnya. Nah, itu dia. Jadi banyak orang sekarang kebelet ngeritik. Tapi kadang-kadang gagal mengontrol dirinya untuk supaya aman, tidak dengan mudah gitu. Tapi kalaupun kasar,
saya mau bilang ya jangan takut, bertanggung jawablah, hadapi, jangan juga terus jadi nangis, gitu. Nah itu saya pendidikan buat yang masyarakat yang mau ngeritik.